Hai anak-anak, pada pelajaran 3.1 kita akan mempelajari membaca teks. Nah, setelah menyelesaikan pelajaran ini, kamu mampu memahami arti dari membaca teks. Kemudian kamu mampu memahami dan menerapkan cara membaca nyaring teks dengan lafal yang jelas, serta intonasi dan jeda yang tepat. Kemudian kamu juga mampu menjawab pertanyaan tentang isi teks yang kamu baca. Nah, membaca teks. Membaca teks adalah kegiatan membaca suatu hasil tulisan tentang kejadian yang benar-benar terjadi. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menggunakan suara yang keras atau lantang. Kemudian ada kata lafal. Lafal berarti cara mengucapkan suatu kata atau bunyi bahasa. Dan intonasi. Intonasi adalah nada suara rendah atau tinggi ketika membaca yang disesuaikan dengan isi teks. Pada pelajaran membaca teks, kita juga mengenal kata jeda. Jeda berarti waktu untuk berhenti sebentar pada saat membaca teks. Biasanya jeda digunakan pada dua waktu. Yang pertama ya, setelah membaca satu kalimat sampai selesai sebelum memulai membaca kalimat berikutnya. Nah, biasanya kita menggunakan jeda atau berhenti sebentar. Jeda pada kalimat seperti ini ditandai dengan titik. Contohnya, Ratih pandai menggambar, kemudian menggunakan tanda baca titik, sehingga kita butuh jeda atau butuh berhenti sebentar. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya, yaitu ia suka menggambar pemandangan. Ibu ulang sekali lagi ya. Ratih pandai menggambar. Ia suka menggambar pemandangan. Itu adalah cara membaca teks yang benar. Contoh yang salah seperti ini. Ratih pandai menggambar, ia suka menggambar pemandangan. Nah, tidak ada jeda sama sekali, itu salah ya anak-anak. Oleh karena itu, ketika kita membaca teks dan kita melihat terdapat tanda baca berupa titik, kita harus berhenti sebentar atau jeda. Barusan ibu mengatakan bahwa penggunaan jeda atau berhenti sebentar terdapat dua saat. Yang pertama yang sudah kita jelaskan, dan yang kedua setelah membaca beberapa kata yang mempunyai satu arti sebelum memulai membaca kata-kata selanjutnya yang mempunyai arti berbeda. Pada kalimat seperti ini ditandai dengan tanda koma. Jeda ditandai dengan tanda koma. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Walaupun pagi itu turun hujan, koma, berhenti sebentar, kami tetap bersemangat datang ke sekolah. Walaupun pagi itu turun hujan, koma, berhenti sebentar, kami tetap bersemangat datang ke sekolah. Walaupun pagi itu turun hujan, kami tetap bersemangat datang ke sekolah. Itu adalah contoh pembacaan teks yang benar. Contoh yang salah seperti ini. Walaupun pagi itu turun hujan, kami tetap bersemangat datang ke sekolah. Nah, tanpa jeda sedikit pun. Itu adalah contoh yang salah. Ibu ulangi sekali lagi. Setiap anak-anak melihat tanda baca, baik berupa tanda titik maupun tanda koma,
harus berhenti sebentar atau jeda. Sekarang, coba bacalah teks berikut ini. Harimau Sumatera. Sebelum kita mendengarkan cerita ini, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu kosakata yang terdapat pada cerita ini, sehingga kita dapat lebih memahami isi cerita. Warga. Warga adalah orang yang tinggal di suatu daerah. Warga adalah orang yang tinggal di suatu daerah. Terkejut. Terkejut berarti kaget. Terkejut berarti kaget. Ladang. Ladang adalah daerah untuk menanam. Ladang adalah daerah untuk menanam. Was-was. Was-was berarti khawatir atau takut. Was-was berarti khawatir atau takut. Mangsa. Mangsa berarti makanan untuk binatang buas. Mangsa berarti makanan untuk binatang buas. Ternak. Ternak adalah hewan yang dipelihara untuk diambil hasilnya. Ternak adalah hewan yang dipelihara untuk diambil hasilnya. Pertanian. Pertanian berarti kegiatan menanam. Pertanian berarti kegiatan menanam. Berkeliaran. Berkeliaran berarti berjalan kemana-mana. Berkeliaran berarti berjalan kemana-mana. Suatu hari, warga sebuah desa di Riau, Sumatera terkejut oleh datangnya seekor harimau. Harimau itu berkeliling masuk ke ladang. Ia nampak kelaparan. Mereka was-was karena harimau itu mencari mangsa ternak seperti kambing dan sapi milik penduduk atau hasil pertanian seperti buah durian. Warga desa tidak berani menangkap harimau itu karena termasuk hewan buas. Selain itu, harimau Sumatera pun termasuk jenis hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Beberapa warga, termasuk anak-anak, diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah sebelum harimau itu dapat ditangkap. Harimau yang berkeliaran di desa tentu saja membahayakan keselamatan manusia dan ternak. Warga desa menduga bahwa harimau itu memasuki desa karena kekurangan mangsa di hutan. Hewan yang menjadi mangsa harimau seperti rusa dan babi hutan berkurang jumlahnya karena pohon di hutan banyak yang ditebang. Kerusakan hutan menyebabkan harimau yang kelaparan meninggalkan hutan untuk mencari mangsa di desa sekitar. Sekarang anak-anak waktunya mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan bagian 3.1 membaca teks. Selamat mengerjakan.